warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada. Kemarin saya barusan pulang dari salah satu kota di mana klien saya berada. Klien saya ini adalah sepasang suami istri yang punya bisnis yang lagi bertumbuh. Dari karyawan di bawah 10, sekarang berkembang menjadi belasan orang, hampir 20. Tentunya teman-teman sekalian, dengan bertambahnya jumlah karyawan, otomatis bertambah pula tantangan. Dengan bertumbuhnya bisnis, otomatis bertambah pula kesulitan-kesulitan yang muncul. Dengan berkembangnya bisnis, otomatis muncul berbagai tantangan-tantangan baru. Karena tantangan-tantangan tersebut, maka kadang mereka berdua terjadi friksi, terjadi yang namanya mispersepsi, terjadi yang namanya suasana memanas di antara mereka berdua. Kemudian mereka memanggil saya untuk kemudian melakukan family coaching namanya. Teman-teman sekalian, di family coaching saya bahas tentang apa sih yang menjadi goal utama mereka sebenarnya. Apa yang menjadi target utama mereka sebenarnya. Apa yang menjadi harapan mereka sebenarnya. Dari situ kemudian saya bertanya, teman-teman sekalian, saya tanya kepada mereka, kira-kira dengan friksi-friksi yang terjadi, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, suasana memanas yang terjadi di keluarga mereka, apakah kemudian bisnis mereka semakin berkembang atau semakin surut? Ya, tentunya Anda sendiri pasti tahu. Ketika family business itu sangat ditentukan oleh keluarga tersebut. Ketika di keluarga tidak rukun, di keluarga tidak harmonis, di keluarga tidak terjadi sinergi yang bagus, maka jangan harap family business itu menjadi bagus. Kemudian mereka bertanya, bagaimana caranya Pak? Ketika ini family business, tapi tetap bisa scale up, tetap bisa bertumbuh, tetap bisa berkembang. Maka ada dua cara. Yang pertama, sering-seringlah melakukan komunikasi secara intens di keluarga Anda. Komunikasi yang positif, komunikasi yang family time, komunikasi yang kembali membahas apa sih sebenarnya orientasi kita membuat bisnis. Kalau untuk kehancuran keluarga, mending tidak usah bisnis. Kalau untuk menjadikan keluarga semakin berantakan, semakin tidak rukun, mending tidak usah ada bisnis. Tapi kalau tujuannya untuk menjadikan keluarga semakin rukun, semakin baik, semakin kompak, maka bisnis itu harusnya nomor dua. Yang nomor pertama adalah keluarga. Setelah keluarga jelas tujuannya apa, bagaimana cara mencapai tujuan itu, keluarga tahu mana skala prioritas, mana yang penting, mana yang genting, mana yang tidak penting dan tidak genting, dan sebagainya, maka baru kemudian kita bicara bisnis. Mau dibawa kemana bisnis ini, harus dengan catatan bahwa keluarga harus tetap menjadi prioritas. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan Anda yang punya family business? Apakah masih rukun-rukun saja atau sudah mulai terjadi konflik? Ketika mulai terjadi konflik, lakukan langkah pertama tadi. Selain langkah pertama, Anda bisa melakukan langkah kedua. Apa itu? Serahkan bisnis itu pada ahlinya, pada profesional. Angkatlah direktur, angkatlah manajer, angkatlah pimpinan yang bisa mengelola bisnis itu. Anda dan keluarga Anda cukup menjadi komisaris yang memutuskan, yang memikirkan, yang memusyawarahkan, sehingga kemudian tidak terlibat di teknis. Yang mengerjakan teknis cukup direktur, manajer, atau orang yang Anda percaya itu. Anda tinggal target omsetnya, target profitnya, target perkembangannya. Anda sebagai orang yang kontrol. Anda sebagai orang yang kemudian mengawasi. Anda sebagai orang yang kemudian memastikan harapan keluarga Anda bisa dijalankan oleh direktur tersebut. Jika tidak bisa menjalankan, maka Anda tinggal ganti direktur tersebut. Itu teman-teman dua cara supaya kemudian family business tetap utuh dan tidak berantakan. Bagaimana menurut Anda? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.